Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku, tanpa terasa pembacaan Alkitab kita sudah tiba pada kitab Mika pasal 1 sampai pasal 3. Mika adalah salah satu nabi yang disuruh atau diperintahkan Tuhan untuk mengutuk para pemimpin Yehuda yang korupsi, nabi-nabi palsu, imam-imam yang fasik, pedagang-pedagang yang tidak jujur, dan mereka yang makan suap. Dalam kitab Mika ini juga disampaikan bahwa Mika menentang dosa ketidakadilan, penindasan, penyembahan berhala, dan lain-lain. Mika juga memperingatkan kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda mengenai hukuman Allah, hukuman ilahi oleh karena dosa mereka yang membangkitkan kemarahan Allah atas mereka. Itu terdapat di dalam kitab Mika pasal yang pertama. Saya akan bacakan dari ayat 2 sampai ayat yang kelima. Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Biarlah Tuhan Allah menjadi saksi terhadap kamu, yakni Tuhan dari bait-Nya yang kudus. Sebab sesungguhnya Tuhan keluar dari tempatnya dan turun berjejak di atas bukit-bukit bumi. Luluhlah gunung-gunung di bawah kakinya dan lembah-lembah terbelah, seperti lilin di depan api, seperti air tercurah di penurunan. Semuanya ini terjadi karena pelanggaran Yakub dan karena dosa kaum Israel. Pelanggaran Yakub itu apa? Bukankah itu Samaria? Dosa kaum Yehuda itu apa? Bukankah itu Yerusalem? Dan seterusnya. Saudara bisa melanjutkan pembacaan ini dari pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Tetapi saudara, dalam kitab Mika ini juga bukan hanya mengenai kutukan atau teguran keras kepada mereka, tetapi Mika juga menyampaikan tentang kabar baik, tentang pengharapan akan keselamatan kaum Israel yang tersisa pada masa itu. Saya baca di dalam kitab Mika pasal yang kedua bagian terakhir, janji tentang keselamatan. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya hai Yakub, dengan sungguh-sungguh aku akan menghimpunkan sisa orang Israel. Aku akan menyatukannya seperti kambing domba dalam kandang, seperti kawanan binatang di tengah-tengah padangnya, sehingga ramai dengan manusia. Penerobos akan maju di depan mereka, mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang, dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Ini adalah merupakan janji keselamatan kepada bangsa Israel atau bangsa Yehuda. Saudara yang kekasih, apa aplikasi firman Tuhan ini bagi kita? Barangkali ada di antara kita yang saat ini sedang merasa ditegur oleh Tuhan, atau mungkin kita sedang membutuhkan pertolongan karena satu dan lain hal, atau mungkin banyak alasan. Nah saudara, sama ketika bangsa Israel menerima kabar baik dari Mika, demikian juga kabar baik yang dari Tuhan menjadi bagian kita, bahwa ketika kita dalam kondisi seperti itu, marilah kita berpengharapan terus kepada Allah, dan di situ kita akan menerima pertolongan dan terlebih lagi keselamatan. Mungkin sudah dengan sisa-sisa tenaga yang ada, mungkin sudah tidak sekuat yang dulu, atau banyak alasan lain, tetapi bagi Tuhan, saudara dan saya berharga, saudara dan saya berarti, dan Tuhan rindu sekali untuk memulihkan keadaan kita, untuk menjamah dan melawat kita, menyembuhkan segala sakit penyakit kita, dan membebaskan kita dari keterikatan dosa, dan serta menjanjikan keselamatan seperti Tuhan sudah menjanjikan keselamatan kepada bangsa Israel melalui Nabi Mika. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.